Om Benny menyebut Gumarang Sakti Dance Company. Itu kenal di mana? Bisa masuk ke Gumarang Sakti itu kenal di mana? Apakah kenal pada saat di Batu Sangkar atau memang sudah di Jakarta? Kalau Gumarang Sakti itu pusatnya di Batu Sangkar. Di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Jadi sebelum saya ke Jakarta, sebelum saya masuk ke perguruan tinggi, saya sudah kenal sama Gumarang Sakti. Saya sudah kenal sama Gumarang Sakti karena kebetulan kakak saya itu juga anggota Gumarang Sakti di bidang musik dan tari gitu. Nah, saya sebenarnya di situ mungkin ya tumbuh rasa ingin menari atau apa itu mungkin di situ tumbuh kali. Jadi saat saya ke Jakarta ya sudah saya langsung menghubungi Ibu Gusmiati Suid waktu itu yang almarhum dan saya tinggal berapa tahun di rumah Ibu Gusmiati waktu itu baik di Cikini waktu itu tempat tinggal di daerah Cikini Keramat Pulo ya, dan terus ke Depok saya sempat tinggal beberapa tahun di tempat ibu sambil tetap berlatih gitu, dan kenalnya sebetulnya ya emang betul dari Batu Sangkar udah kenal gitu, dan udah seperti keluarga gitu sih sebetulnya. Ahai bro and sis, jumpa lagi dengan Arif Lintau Show. Sekarang saya berada di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, tepatnya di rumah Dilan Pendidikan dan Keterampilan RW 20 Perumahan Sigma. Nah, saya akan bertemu dan berdialog, berbincang-bincang sebentar dengan pemimpin teater atau pemimpin tari dance Sigma Dance agak lupa, sebentar saya baca dulu karena ini namanya agak sulit dan sangat sakral ya, sebentar Sigma Dance Theater Indonesia, siapa pemimpinnya dan siapa koreografernya, kita kenalan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, inilah koreografer dan pemimpin Sigma Dance Theater Indonesia, Om Benny Krisnawardi. Boleh diceritakan Om Benny bagaimana proses berdirinya Sigma Dance Theater Indonesia? Ya, baik. Terima kasih Bang Arif Lintau ini ya. Iya. Baik, saya akan cerita sedikit tentang awal mulai berdiri Sigma Dance Theater Indonesia ini. Iya. Sebetulnya ini kegiatan berawal dari kegiatan dari remaja-remaja dari komplek kita Sigma Dance Theater ini, Sigma ini. Itu mulainya pada tahun 2000. Tahun 2000 ya. Iya. Itu kita berawal dari hanya latihan-latihan kita di lingkungan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita secara intern. Iya. Nah, itu berawal dari 17-an. Iya. Dari 17-an gitu-gitu. Tapi dari situ saya mencoba menawarkan ke adik-adik di lingkungan, bagaimana kalau kalian umpamanya belajar lebih serius. Jadi nanti akan saya bikinkan program untuk kalian untuk latihan yang benar gitu. Nah, semua saat itu sangat setuju karena hampir rata-rata dari remaja-remaja yang ada di Sigma waktu itu itu sangat antusias untuk pengen belajar menari gitu. Tapi lucunya awalnya saya nggak langsung membuatkan mereka program latihan, tapi saya ajak nonton pertunjukan dulu, kesenian, ke TUK waktu itu saya coba di TUK gitu ya, dan lain-lain saya coba ajak sampai mereka benar-benar kebakar tuh. Ada keinginan, ada hasrat. Iya, ada hasrat betul ingin belajar. Nah, baru di situ saya bilang, ayo bikin jadwal latihan. Nah, sejak itulah kita mulai membuat pada tahun 2000 itu kita mulai mengadakan program-program latihan secara berkesinambungan. Waktu itu kita masih latihan 2 kali seminggu, dan rutin semua anak-anak itu cukup banyak waktu itu. Kalau nggak salah itu bisa sampai 20-an nih kalau nggak salah anak-anak waktu itu. Nah, itu disitulah kita mulai membentuk Sigma Dance Theater Indonesia ini.
Dan pada saat itu kebetulan 1 tahun setelah itu, 1 tahun setelah itu kita ada program Jakarta Festival kalau nggak salah. Jadi kita dapat undangan untuk pertunjukan di festival itu. Langsung 10 kali pertunjukan gitu kan. Jadi anak-anak adik-adik waktu itu mereka siap dengan 10 kali pertunjukan. Ya sudah, berkelanjutan. Setelah itu berkelanjutan. Kita pertunjukan juga di tim Cikini, di Geraha Bakti Budaya waktu itu masih ada. Nah saat itu kita pertunjukan pertama kali keluar. Dan lucunya Mas Harip, kita waktu keluar pertama kali itu langsung kita 2 Metro Mini keluar. Banyak ibu yang ikut ya? Banyak, jadi penuh 2 Metro Mini masuk tim itu. Teman-teman guru itu Metro Mini dari mana? Nah itu saat itu karena emang antusias dari adik-adik ya, adik-adik di Sigma waktu itu sangat bagus. 2 Metro Mini sampai mereka mau sewa Metro Mini saat itu. Dan saya tidak memikirkan segala sesuatu, baik promonya, baik transportasinya, semuanya dari adik-adik itu. Dari adik-adik Sigma ini karena antusiasnya mereka berorganisasi ya. Mereka bisa bikin program promonya. Di saat itu belum ada sosial media yang segencar sekarang ya. Tapi adik-adik Sigma waktu itu sudah bisa membuat promo semacam bumper kita untuk promo-promo karya itu sudah dibuat sama adik-adik. Dan juga di bidang lighting juga ada mereka yang mengerjakan sendiri. Semuanya saat itu kebutuhan pertunjukan kita banyak dari adik-adik Sigma. Nah sejak tahun itulah kita sampai sekarang Mas Arif itu tetap kita latihan continue terus sampai sempat terhenti waktu pandemi kita sempat terhenti. Nah kita berkarya pertunjukan di Salihara juga pernah, kita pertunjukan di tim juga adik-adik yang Sigma juga. Dan terakhir kita pertunjukan kita di Festival Nusantara Lintas Nusantara di Singapura. Jauh ya? Ya lumayan. Kira-kira begitu sih. Sampai sekarang kita masih berjalan di Sigma dan Teater Indonesia masih berjalan untuk latihan, dan sekarang malah membina generasi muda yang ingin masuk ke Sigma dari luar pun boleh, tapi kita sebetulnya lebih prioritas kita kepada adik-adik lingkungan Sigma. Oke. Yang ada di kepala saya sekarang warna Sigma, apakah tradisi, kontemporer, atau memang perpaduan? Nah ini menarik nih. Karena menurut saya itu sebenarnya dilema buat kita ya sebenarnya, karena saya berlatar belakang dari Sumatera Barat, memiliki kemampuan teknik yang lebih condong ke arah itu, ke tradisi itu. Tapi sekarang saya berada di multi budaya di Sigma ini. Saya jadi sebuah dilema akhirnya. Akhirnya saya berpikiran ini nggak mungkin hanya Minang saja yang kita tampilkan di Sigma, sementara di sini ada Jawanya, ada Bataknya juga, dan juga budaya-budaya lain, Bali juga ada di sini. Nah, dengan itu mulai berdirinya Sigma, kita sudah memprioritaskan atau mencoba mengeksplorasi lebih kepada teknik-teknik secara umum, teknik-teknik kontemporer gitu. Kontemporer tapi berpijak kepada tradisi-tradisi yang ada. Nah, di Sigma sendiri pola latihan kita tidak langsung memberikan bentuk-bentuk latihan Mas Arif, tapi kita dasar tarinya olah tubuhnya semua kita ajarkan dulu sampai adik-adik ini mampu secara ketubuhan bergerak, baru tarian-tarian kita berikan. Jadi tidak mengajarkan di sini, tidak mengajarkan tari Minang, tari Jawa apa enggak gitu. Tapi kita lebih berprioritas di Sigma itu mempelajari teknik tubuh, kelenturan tubuh, kesiapan tubuh untuk menari. Karena kalau kita mencapai titik flexibility tubuh, itu kita ini akan gampang melakukan berbagai macam gerakan. Baik bisa membentuk apapun. Jadi apa itu namanya kontemporer atau modern atau tradisi. Kalau tubuh kita sudah flexibility, tubuh kita sudah tercapai gitu.
Nah, kita akan mudah melakukan berbagai macam gerakan. Makanya di prioritas di Sigma ini tidak memberikan bentuk tarian. Pertamanya tidak memberikan bentuk tarian, tapi menyiapkan tubuh si anak untuk mencapai titik flexibility tubuh. Nah, yang gitu. Ketika sudah fleksibel, tarian apapun bisa dilakukan. Betul. Iya. Nah, sekarang itu dasar tari, dan akhirnya para penari di Sigma ini bisa menarikan apapun setelah tubuhnya sudah matang. Betul. Betul. Sekarang kembali ke agak keluar. Ketika Sigma bisa bermain dimanapun, di tim dimanapun, kira-kira siapa bagian promonya? Apakah ada manajemennya khusus untuk bagian promo, khusus untuk bagian ini? Jadi ketika Sigma tampil memang sudah profesional. Itu kalau kita melakukan, kalau di Sigma karena lebih banyak kepada prioritas pembinaan remaja di kita ya. Jadi kalau umpamanya per project itu per project itu kita melakukan produksi kita, membentuk staf-staf produksi yang notabene anak-anak Sigma semua. Jadi gitu. Jadi kita berikan pembelajaran di bidang lightingnya juga, di bidang pertanggungjawaban di bidang administrasi, keuangannya, semuanya semua anak-anak Sigma. Waktu itu juga pernah Sigma juga pernah dapat hibah dari Kelola, waktu itu Yayasan Kelola ya. Nah, itu semua anak-anak kita yang mengerjakan bagian keuangan, dan saya juga sendiri, saya nggak mau pegang uang, saya nggak mau melakukan surat menyurat segala macam, itu semua anak-anak kita. Gimana anak kita gitu. Tapi dalam setiap proyek itu kita memberikan pendampingan. Kita ajak teman-teman yang mendampingi, yang profesional di bidang itu, supaya anak-anak Sigma bisa belajar juga dan suatu saat bisa jalan sendiri. Iya, betul. Kira-kira begitu sih. Nah, Sigma Dance Theater Indonesia sudah kemana-mana ya. Eksistensinya sudah sampai Singapura tadi bilang. Itu bagaimana menyeleksi beberapa penari, ada yang tidak ikut, ada yang ikut, itu bagaimana? Nah, ini biar ada ketidakcemburuan. Betul. Ini sebetulnya seleksi alam ya. Seleksi alam. Jadi anggota Sigma ini sebenarnya banyak, dari dulu udah berapa puluh gitu ya. Tapi karena mereka itu punya kegiatan masing-masing ya, dan juga memiliki tanggung jawab untuk pendidikan atau sekolah-sekolah mereka gitu. Nah, di situ sebenarnya mereka ditantang untuk membagi waktu untuk menjadi seorang penari. Nah, kalau dia mau menjadi seorang penari, sebenarnya teman-teman kalau semua menjadi seorang penari, kalau menurut saya apapun pekerjaan kita harus prioritas kita di bidang tari yang akan kita jalankan itu juga jangan di nomor duakan atau diabaikan. Tetap dijalankan prioritas awal kita, umpamanya kita jalankan prioritas awal, silakan. Tapi kalau umpamanya setengah-setengah di tari itu nggak jalan. Nah, yang dari Sigma Dance Theater Indonesia sebenarnya bukan di batas belum Singapura aja, Mas Arif, tapi sudah pernah 10 kota keliling di Belanda. Sigma Dance Theater itu. Jadi sudah keliling di 10 kota di Belanda saat itu. Nah, itu juga seleksi untuk penari berdasarkan kepada kriteria mereka, sejauh mana mereka menguasai teknik-teknik yang kita pelajari, dan terus kedisiplinan mereka itu akan kita lihat juga. Karena dalam sebuah tarian, dalam sebuah misi umpamanya, itu bukan bergantung kepada hanya tekniknya mereka saja, tapi juga mereka harus memiliki attitude yang bagus, dan mau kepedulian kepada tim dengan baik gitu, dan kerjasama yang baik. Jadi banyak hal bagi seorang penari itu sebenarnya, kalau mereka pinter tapi tidak, attitude-nya nggak bagus, dan terus juga bergaulnya sama satu tim nggak bagus, itu nggak baik juga buat suatu tim. Nah, pertimbangan kita di Sigma seperti itu, semuanya kita pertimbangkan. Dia secara teknik utama, tapi attitude-nya bagaimana nih, disiplinnya bagaimana nih, gitu. Kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak disiplin, gitu. Waktu latihan pun kita catat, Mas Hadid. Jadi mereka datang kita catat. Kita tidak memberikan suatu peringatan enggak, tapi kita semua catatan. Di dalam Sigma, dalam pembelajaran di Sigma itu
semua anggota ini punya catatan bagi kita. Oh, anggota ini kekurangannya di sini nih. Oh, ini kelebihannya di sini. Oh, kita harus tingkatkan yang ini buat dia nih, gitu. Jadi kalau saya mengajar 7 murid umpamanya, 8 murid umpamanya, 8-8-nya harus sama nilainya. Nggak saya beda-bedakan, gitu. Karena semua kembali ke mereka. Mereka mau apa tidak, gitu. Nah, jadi setiap pembelajaran selalu saya berikan perhatian yang sama. Saya tidak membedakan satu sama lain. Ada pernah satu angkatan terjadi, mereka ada beberapa 8 orang, itu 8 orangnya sama semuanya, tekniknya sama, powernya sama, gitu. Nah, itu kembali ke mereka masing-masing. Jadi setiap yang masuk kita sampaikan bahwa di Sigma yang prioritas adalah menyiapkan tubuh, mencari titik fleksibel itu tubuh. Jadi tidak mengajar, tidak langsung mengajarkan tarian-tarian jadi, gitu istilahnya begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bagi mereka yang seleksi, kadang-kadang ada yang nanya, Mas Arif, ada yang nanya, Pak Beni, ini kenapa sih latihan-latihan ini terus? Kapan latihan narinya? Nah, ada yang nanya gitu juga. Nah, bagi mereka yang belum paham, nanya, kita jelaskan, gitu. Seperti itu. Nah, di Sigma itu kan beberapa kali keluar negeri. Ada sponsor dari pemerintah daerah atau memang keluar negeri berdasarkan sponsor dari foundation? Kalau yang sejauh ini kita masih independen ya, independen gitu, dan terus juga kita mencari dana sendiri dan juga dana-dana dari panitia-panitia setempat gitu, akomodasi mereka yang menanggung. Tapi sejauh ini ya kita berharap sebenarnya keberadaan Sigma ya kedepannya juga ada perhatian dari pemerintah juga, tentu kita harapkan gitu, karena keberadaan Sigma seperti sekarang Sigma berada di Kota Bekasi, maunya perhatian dari pemerintah Bekasi gitu. Tapi kan tentu pemerintah Bekasi tentu tidak hanya satu yang diperhatikan, pasti banyak kelompok-kelompok lain juga kan gitu. Tapi kita tetap berharap suatu saat ada kerjasama seperti itu. Ya paling tidak ada Dinas Kebudayaan Bekasi yang menyaksikan, meninjau, itu ada, udah. Betul. Oh, belum pernah. Belum pernah. Mereka meninjau ke sini belum? Belum. Tapi kemarin sudah Ibu dari Wali Kota sudah sempat datang ke kita, dan kita sampaikan beberapa program-program kita, dan baru perkenalan sudah datang ke rumah Dilan kita sekarang. Nah, program ke depan Sigma ada rencana apa yang jangka pendek aja? Kalau jangka pendek ini kita sebenarnya hanya menyiapkan perjuangan-perjuangan kecil aja ya, kecil. Kita belum terlalu berpikir terlalu panjang karena sempat kemarin itu kita sempat vakum karena pandemi. Itu dampaknya luar biasa bagi kita. Satu yang kita rasakan, penari-penari yang kemarin-kemarinnya aktif itu mereka secara teknik lebih akhirnya menurun, dan terus bobot badannya naik gitu. Itu agak berpengaruh kepada kita saat berkarya gitu. Jadi berkarya kan. Nah, makanya kita sekarang prioritasnya ke perjuangan-perjuangan kecil aja, secara intern juga kita tetap jalankan gitu. Tapi paling utama kita membina sekarang, mengembalikan lagi energi kita yang dulu pernah terhalang sama pandemi, dan membina generasi-generasi baru juga di Sigma gitu. Waktu tahun 2000 ketika Sigma Dance Theater Indonesia berdiri, berapa muridnya pertama kali? Oh, berapa ya? 20-an ada kali. 20-an. Iya, 20-an. Itu sekitar sini, warga sini. Ya, semua. Rata-rata semua. Berarti proses mengajaknya gimana itu? Apakah mereka kan sekitar sini paling tidak yang wawasan tentang keseniannya agak kurang, itu cara merayu dan mempromokan supaya dia ikut gimana itu? Nah, ini yang hebatnya remaja Sigma, Mas Arif. Iya. Waktu terbentuknya Sigma Dance Theater Indonesia, itu sebetulnya saya tidak mengajak sama sekali, tapi mereka yang datang ke saya. Oh ya? Iya, jadi saat itu yang saya tahu dari ketua remajanya datang ke saya orang baru di sini waktu itu tahun 98-an gitu ya. Saya datang ke sini dan saya dikagetkan, mereka datang rame-rame, Pak, kita mau belajar menari. Oh, bagus. Saya bilang gitu.
Tapi saat itu saya kebingungan karena mereka minta itu 17-an. Iya. Maaf, saat itu saya nggak ngerti 17 itu kayak apa ya, saya udah lupa gitu karena udah lama nggak terlibat di 17-an gitu. Tapi karena saat itu saya berpikir ini lingkungan saya kayaknya harus terjun sama mereka. Ya, jadi nggak terlalu susah waktu itu mengumpulkan 20-an itu memang zup langsung jadi kompak. Dan saat itulah mereka ada yang serius di tari, ada yang serius di administrasi, surat menyurat, ada yang serius di keuangan, ada yang serius di bidang promo, pembuatan iklan namanya promo untuk karya, pengambilan video, lighting itu lengkap semua saat itu. Makanya saya senang banget di generasi pertama Sigma Dance Theater Indonesia ini, saya senang banget karena bukan dari saya tapi dari mereka. Dan mereka sekarang tuh sudah punya anak 2, sudah banyak anak. Ini ada. Saya senang gitu loh karena di situ cikal bakalnya Sigma ini berdiri tanpa susah payah mencari-cari gitu. Gitu waktu itu. Pertanyaan saya, dari mana anak-anak itu tahu Om Benny penari? Padahal orang baru di sini. Iya. Pertanyaannya. Saya juga nggak tahu itu. Nggak tahu saya. Tiba-tiba, wah itu rupa penari. Kok kenal aja belum? Iya, saya nggak tahu juga karena kok mereka tahu gitu. Saya apalagi mereka, saya taunya mereka ini ada Pak Benny dari IKJ gitu-gitu waktu itu. Iya, saya juga nggak tahu dari siapa. Oke. Ya, tapi karena mereka datang untuk tari, ya saya seneng banget kan gitu. Berarti pas masuk di sini ada yang riset. Iya, ada yang ngasih tahu. Google siapa ini? Iya, gitu kira-kira gitu. Sigma Dance Theater Indonesia. Perjalanannya cukup panjang dan masih berjalan lagi sampai entah kapan. Iya. Dan mungkin berkembang dan bisa menguasai dunia. Amin. Karena minim sekali grup-grup teater di Indonesia yang eksisnya total, yang benar-benar tari. Walaupun ada beberapa tapi hanya sebatas seremonial belaka. Seremonial belaka. Yang saya tahu. Iya. Jadi mereka tidak menampilkan sesuatu yang baru tapi menampilkan sesuatu yang sudah ada. Kebanyakan seperti itu. Iya. Nah, saya mau kembali ke Om Benny secara pribadi. Kenapa? Dasar apa? Apakah itu turunan atau apakah itu memang kemauan hati memilih profesi tari? Sebenarnya saya gini. Saya tahu perjalanannya dari nol. Panjang. Sebenarnya panjang banget ya. Nah, itu sebenarnya latar belakang saya sebenarnya di keluarga itu seniman tari, seniman musik, seniman musik ya. Di daerah saya itu papa saya ya itu seniman musik dan pengajar biola, pengajar gitar, pengajar piano gitu ya. Beliau juga cukup banyak kegiatan bermusiknya di daerah kita saat itu di Batu Sangkar. Daerah mana tolong jelaskan ke Bro Encis. Saya itu dari Batu Sangkar, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Nah, itu latar belakang sebetulnya secara pribadi papa, kakek saya itu musik sebetulnya. Tapi berjalannya waktu saya juga belajar musik. Saya belajar musik juga, hampir semua alat musik juga saya pelajari. Tapi karena kerasnya papa ngajar ya, jadi saya itu nggak tahan juga, nggak kuat, nggak betah untuk belajar kayak gitu. Ditekan ya. Ditekan, kita harus begini, harus gitu. Saat itu saya belajar saya belajar biola, belajar gitar, belajar piano. Itu sampai sebatas not angka aja. Not angka saya paham. Tapi di saat not balok saya sampai di balok-balok betul ya. Itu agak sedikit down ya, agak sedikit down. Saat itu akhirnya saya putuskan waktu mau perguruan tinggi, saya memutuskan ingin masuk ke tari. Papa saya kaget, kenapa kamu masuk tari gitu? Kenapa nggak musik aja diterusin? Saya nggak jawab apa-apa, saya pengen aja gitu, dan juga sebelum saya di perguruan tinggi, saya juga kan kebetulan belajar ada juga satu aliran silat, itu aliran lintau saya pelajari. Jadi aliran silat lintau gitu sebenarnya. Tapi itu tidak menjadi seorang level pendekar, hanya sebatas level bunga-bunga silat atau belajar teknik-teknik dasar gitu. Nah ya kayak gitu ya. Nah jadi saya berpikir saat itu kayaknya saya coba ke tari kayaknya gitu, karena kebetulan sebelum saya masuk perguruan tinggi
lulus dari apa namanya, waktu itu saya sekolah di SMEA malah bukan di SMA. Bukan di SMA. SMEA tuh nggak ada kesenian loh. Iya tahu. jadi SMEA itu kantor. Perkantoran. Justru kebetulan saya waktu itu juga di perkantoran. Tapi di SMEA di sekolah saya itu kesenian saya itu aktifkan gitu, termasuk tariannya, termasuk musiknya saya aktifkan di situ. Nah, setelah lulus dari SMEA saat itu, saya bilang ke kepala sekolah, dia nanya, "Beni mau masuk mana?" "Pak, saya mau masuk kesenian aja, Pak." "Oh, bagus. Jangan teruskan yang ini." Karena emang saya di saat itu sekolah di SMEA itu mengaktifkan ke semua kesenian, hampir semua kesenian gitu. Jadi kepala sekolah menyarankan, "Oh betul, Beni masuk di seni aja." Gitu. Nah, masuklah saya ke IKJ kan, masuk ke IKJ. Tapi dengan catatan papa saya bilang, "Oke, kalau masuk tari silakan ya cari biaya sendiri." Wah, saya kaget cari biaya sendiri. Aduh, ya ada bismillah aja deh, saya coba gitu. Ya benar. Jadi alhamdulillah waktu saya sempat nganggur 1 tahun karena nggak ada dana. Karena saya nggak harus nyari dana sendiri kan. Papa kalau masuk perguruan tinggi musik akan dibiayai. Ternyata itu nggak saya masuk tari. Akhirnya saya masuk tari 1 tahun saya nganggur dan saya nari di Gumarang Sakti Dance Company. Nah, di Gumarang Sakti lah saya mencoba belajar terus sama Ibu Gusmiati Suit ya. Dan itu belajar sampai ada suatu program kita ke Amerika. Jadi program KIA saat itu ketemulah saya sama Bu Amna Sardono. Jadi Bu Amna Sardono merupakan orang yang sangat berjasa betul sebetulnya buat saya. Karena saat itulah beliau menawarkan ke saya, menanyakan ke saya, "Beni, kamu mau kuliah?" "Iya Mbak, tapi saya nggak ada dana." "Oke, pulang dari Amerika kamu kumpulkan semua data-data ya, kamu masuk IKJ." Alhamdulillah, kaget saya. Nah, dan Mbak Amna saat itu menghubungkan saya sama Jepang Foundation. Nah, jadi beberapa semester saya dibiayai sama Jepang Foundation. Jepang Foundation. Ya, dalam pada kesempatan ini juga saya berterima kasih banget ya ke Bu Amna, Mbak Amna ya, sama Mas Sardono Wekusumo. Sebenarnya beliau ini nggak pernah saya lupakan sebetulnya, karena beliau lah yang sangat berjasa dalam karir saya di tari, yang bisa mendaftarkan saya ke IKJ. Dan juga termasuk saya lupa Bapak yang di Jepang Foundation gitu. Beliau juga yang selalu menyemangati saya, "Ayo Beni, kamu tetap semangat ya. Kalau ada apa-apa bilang ke saya." Gitu. Itu beberapa tahun setelah itu yang beliau pindah kemana gitu, saya sempat hilang kontak gitu. Nah, masuk di IKJ lah mulai saya belajar koreografi. Dan saya mengenal koreografi, saya mulai berkarya sampai saya lulus. Saya tetap berkarya dan saya baru mendedikasikan diri saya untuk tari, membuka Sigma Dance Theater Indonesia. Gitu. Nah, tadi Om Beni menyebut Gumarang Sakti Dance Company. Itu kenal di mana? Bisa masuk ke Gumarang Sakti itu kenal di mana? Apakah kenal pada saat di Batu Sangkar atau memang sudah di Jakarta? Kalau Gumarang Sakti itu pusatnya di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Jadi sebelum saya ke Jakarta, sebelum saya masuk ke perguruan tinggi, saya sudah kenal sama Gumarang Sakti. Saya sudah kenal sama Gumarang Sakti karena kebetulan kakak saya itu juga anggota Gumarang Sakti di bidang musik dan tari gitu. Nah, saya sebenarnya di situ mungkin ya tumbuh rasa ingin menari atau apa itu mungkin di situ tumbuh kali. Jadi saat saya ke Jakarta ya sudah saya langsung menghubungi Ibu Gusmiati Suit waktu itu yang almarhum, dan saya tinggal berapa tahun di rumah Ibu Gusmiati waktu itu, baik di Cikini waktu itu, tempat tinggal di daerah Cikini Keramat Pulo ya, dan terus ke Depok. Saya sempat tinggal beberapa tahun di tempat ibu sambil tetap berlatih gitu, dan kenalnya sebetulnya ya emang betul dari Batu Sangkar udah kenal gitu, dan seperti keluarga gitu sih sebetulnya. Gitu. Nah, perpindahan Gumarang Sakti dari Batu Sangkar ke Jakarta, apakah pindah juga para penarinya yang di Batu Sangkar atau Bu Iyet aja? Kalau yang saya tahu sebetulnya awal-awalnya sih hanya Bu Iyet aja ya. Bu Iyet, dan terus terakhir baru setelah Ibu punya rumah gitu di Depok. Nah, itu baru
semuanya baru pindah gitu. Baru pindah. Ya, dan beberapa tahun awal-awal yang saya tahu tuh awal-awal ibu ke Jakarta masih ada sanggar di situ, di Batu Sanggar. Masih ada rumahnya tuh. Menurut Om Denny secara pribadi sosok Bu Iyet itu seperti apa? Oh. Nah, bagi saya sih sebenarnya Ibu Gusmiati itu orangnya ini ya inspiratif ya. Sangat-sangat berinspirasi banget buat kita gitu. Karena beliau itu orang yang sangat gigih di dalam memperjuangkan jati dirinya dan juga profesinya sebagai seorang koreografer atau sebagai seorang seniman. Apapun bentuk kehidupannya dia akan lalui gitu, dan dia akan hadapi dengan konsisten gitu ya. Dan tidak gampang menyerah gitu. Dan orangnya lah yang mengajarkan kita bentuk disiplin untuk tari itu seperti apa gitu. Jadi Ibu Iyet Bu Gusmiati itu bagi kita orang yang sangat keras, tegas, berdisiplin tinggi gitu. Dan beliau ini yang juga sekaligus bisa menjadi teman kita, menjadi ibu kita, menjadi guru kita. Itu semua bisa di sosok Ibu Gusmiati. Gusmiati luar biasa kalau saya bilang. Dan inspiratif betul ya, orangnya sosok yang betul-betul bisa mengayomi kita, bisa membimbing kita gitu. Sampai sekarang pun sebenarnya ilmu-ilmu beliau ini masih kita pakai, dan kita masih merasakan aura-aura yang saking kuatnya aura yang dimunculkan di saat kita bersama ya, sebelum beliau meninggal gitu ya. Itu sampai sekarang itu seperti melekat ke diri kita, aura-aura itu gitu. Kemanapun kita pergi rasanya spirit ibu itu ada gitu. Itu kira-kira gitu. Ya betul, saya sedih sebetulnya untuk kalau ngomongin itu sih. Ya. Karena saya juga sempat kenal juga sama ibu. Iya. Nah, perjalanan Gumarang Sakti yang Om Denny hadir di sana, selama Om Denny hadir aja, itu sering keluar negeri, sering kemana itu apa dibantu juga sama negara pada saat jalan keluar negeri, misi atau itu festival misi kebudayaan atau apapun. Selama saya di Gumarang Sakti ya, dan menjadi asistennya dari Ibu Gusmiati, itu hal-hal gitu nggak pernah diceritain ke kita. Jadi ibu nggak pernah mau cerita hal itu. Karena maunya ibu kalian menari, konsentrasi. Hal-hal yang lain-lain segala macam itu tugasnya ibu yang memikirkan itu. Jadi saya nggak tahu itu uang dari mana, dapat dari mana, itu kita nggak pernah dikasih tahu. Karena ibu nggak mau mengganggu konsentrasi kita gitu untuk sebagai penari gitu. Karena latihannya sangat ketat ya, latihannya ketat, dan terus juga pencapaian-pencapaian yang kita harus capai gitu nggak gampang gitu. Ya harus perfect gitu. Ibu masuk seniman yang perfeksionis juga kalau menurut saya sih gitu. Berarti di Gumarang Sakti Dance Company itu penarinya setiap tahun berubah atau memang tetap? Bisa terkadang berubah. Iya. Tapi yang ibu kan tidak mau juga memaksakan satu penari yang tidak bisa terus dipaksakan harus nggak juga. Oh gitu. Jadi per project itu umpamanya ya siapa yang bisa, siapa yang ini bisa. Tapi karena kalau sudah proses latihan tuh udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Kita kunci langsung. Saat itu kita nggak bisa nonton TV. Saat itu kita nggak bisa main apa-apa gitu segala macam, main nyanyi kita tuh nggak boleh. Jadi saat itu latihan total. Jadi pagi kita bangun, baca koran bareng-bareng, diskusi, ngobrol, dan latihan. Jadi istirahat siang, latihan lagi, diskusi lagi, gitu-gitu. Jadi untuk hal-hal yang berketawa-ketawa foto-foto aja nggak boleh. Itu saking ininya dulu tegasnya gitu. Dan disiplin sekali, menurut saya disiplin sekali. Dan rasanya emang itu patut kita contoh ya, untuk itu patut kita contoh. Dan mungkin kalau menurut saya bisa melihat video-video karya-karya ibu itu untuk sebagai inspirasi generasi sekarang itu bagus menurut saya. Coba diperhatikan,
di bagaimana proses koreografinya, proses kreatifnya gitu ya. Itu banyak banget di Gumarang Sakti itu yang sebenarnya bisa kita lanjutkan sekarang gitu sebenarnya. Ya. Dasar tari dari Gumarang Sakti Dance Company sama pribadi Om Benny sendiri, apakah sama dari tradisi atau silat? Dasar tarinya ya. Sebenarnya gini, kalau saya sebetulnya darah tari saya itu darah Gumarang Sakti. Ya, jadi bukan Gumarang Sakti yang sama-sama saya sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya karena saya murid dari Gumarang Sakti, jadi sebenarnya apapun sebenarnya bentuk-bentuknya itu pasti sudah ada bentuk-bentuk dari Gumarang Sakti. Nah, cuman saya sekarang sudah mulai mencoba bagaimana hal-hal itu menjadi inspirasi. Jadi saya mencari bentuk-bentuk sendiri, walaupun itu masih kata orang masih ada bayang-bayang Gumarang Sakti, saya pikir itu wajar. Alami lah ya. Mas Arif pernah belajar di mana, terpengaruh dengan ilmu-ilmu itu, betul. Kan biasa aja, biasa. Karena sudah mendarah daging. Nah itu tapi bagi kita sebagai seorang seniman itu sebenarnya nggak usah itu ditakuti. Itu dijalani aja, dijalanin terus, pasti dia akan ketemu yang benar-benar milik sendiri gitu. Tapi saya sendiri juga nggak mau menghilangkan Gumarang Sakti karena apa? Saya asistennya Ibu Gusmiati Suit, yang mungkin generasi terakhir mungkin. Nah, ada satu lagi generasi setelah saya, tapi itu belum terlalu tuntas gitu. Nah, saya sebagai generasi dari yang juga sebagai asisten dari Ibu Gusmiati Suit, rasanya punya tanggung jawab untuk melanjutkan gitu. Nah, di Sigma Dance Theater Indonesia, saya juga memberikan beberapa teknik-teknik Gumarang Sakti. Tapi itu pun berdasarkan seizin dari anaknya Ibu Gusmiati gitu. Saya bilang saya akan coba, karena hal ini yang saya lakukan untuk memberikan di Sigma Dance Theater hanya untuk melanjutkan gitu, supaya bentuk-bentuk Gumarang Sakti itu tidak hilang. Gitu sih sebenarnya. Berarti dasarnya dari situ ya? Iya betul. Benar. Berarti Sigma Dance Theater Indonesia insya Allah akan seperti Gumarang Sakti, atau mungkin meneruskan lah. Meneruskan atau mungkin lebih besar lagi. Amin. Saya harapkan perjuangan ini kan tidak atau perjalanan ini tidak seperti kita jalan-jalan lenggang gitu aja. Ada tahapan-tahapan, tantangan-tantangan di Sigma Dance Theater Indonesia ini. Yang paling berat itu kira-kira apa? Apakah masalah disiplin? Apakah masalah apa? Itu tantangan yang membuat kalau didiamin ini bisa jadi besar ini tantangannya. Kira-kira apa? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya. Karena ini kan pembinaan ya. Sifatnya pembinaan ke wilayah kita di Sigma gitu. Sebenarnya banyak tantangan-tantangan dari, dan itu banyak saya rasakan dan itu saya telan sendiri. Karena apa? Karena ini sebuah risiko buat saya sebenarnya. Karena di dunia tari ini untuk membentuk suatu anak itu tidak gampang. Jadi saya di Sigma ini sebenarnya di sini juga saya merasa beruntung dengan berdirinya Sigma. Saya pun kembali belajar. Kalau dulunya saya belajar di bangku kuliah perguruan tinggi, tapi saya sekarang belajar langsung di lapangan, bagaimana menghadapi anak, bagaimana teknik ini nyampe ke mereka, bagaimana mereka dapat menerima. Nah itu saya pelajari semua. Nah tantangan yang paling berat itu ya menghadapi diri saya sendiri. Betul. Saat-saat saya mood saya turun naik, Mas Arif. Betul. Manusiawi. Jadi mood saya turun naik. Dan itu juga saya sebenarnya sekarang seusia sekarang juga sudah mulai mengurangi beberapa bentuk-bentuk gerakan sebenarnya, seperti yang melompat atau berguling. Seperti dulu Mas Arif tahu saya melompat sana, melompat sini. Tahu. Ini Bang. Nah itu sudah harus dikurangi. Nah itu juga tantangan buat saya, bagaimana saya melahirkan juga seorang asisten yang bisa mempresentasikan bentuk-bentuk yang saya inginkan di saat melompat atau apa namanya berguling segala macam itu. Karena bentuk-bentuk yang saya dapatkan atau terasa karakter saya sekarang itu karakter yang energik gitu, energik dan karakter-karakter yang energik. Tapi sekarang saya mencoba karakter-karakter yang energik itu, yang patah-patah itu saya coba gabungkan sama gerakan-gerakan yang mengalir, yang lembut, mengalir. Karena itu yang saya pelajari di silatnya. Karena dalam silat itu ada kekuatan yang kerasnya, yang keras, lembut itu ada.
Jadi disitulah saya gabungkan yang gerakan lembut, gerakan keras, tegas gitu. Nah, cuman yang saya harus bekerja keras sekarang menghadapi situasi kondisi usia ini gitu. Usia. Berarti harus ada asisten. Benar, harus ada asisten. Jadi saya itu sekarang yang tantangan terberat itu diri sendiri sebenarnya sih gitu. Tapi udah ketemu asisten? Sudah ketemu. Di antara sudah. Siapa? Saya sebenarnya sudah ada beberapa asisten baik perempuan maupun laki gitu ya. Tapi yang mendekati yang saya mau tentu laki ya. Itu malah justru ke anak saya malah. Ya, anak saya yang jadi asisten yang bisa sedikit mempresentasikan. Baru sedikit loh Mas Arif. Jadi karena anak saya yang namanya anak ya. Kadang-kadang ada kepikiran saya salah ya rasanya memilih asisten anak gitu. Kadang-kadang kalau dia capek kita paksain sedikit, aku capek gitu masih dia begitu. Berontak kan. Kadang-kadang ngadu ke mamanya gitu. Habislah kita. Iya. Aku capek masih gini ya gitu umpamanya gitu ya. Tapi kalau yang lain mungkin ya kalau menurut saya itu ya dia mungkin belum sampai ke titik profesional sebagai asisten. Jadi dia masih melihat ini bapak saya. Ya kalau capek ya berontak aja gitu kan. Tapi kalau asisten yang lain yang bukan anak sendiri kan segan pasti kan. Nah, itu. Jadi risikonya kalau milih anak begitu. Tapi ya begitu mungkin Tuhan memberikan itu ke saya ya. Tuhan memberikan itu ke saya sekarang yang kayaknya baru asistennya itu. Saya berharap nanti generasi berikutnya ada asisten-asisten laki-laki tapi bukan anak sendiri gitu. Gitu. Kalau yang perempuan sudah ada tapi dalam segi kekuatan gerak segala macam tentu arahnya lebih sedikit ke perempuan jadinya gitu. Itu sih sudah ada. Aman. Minggu berapa kali latihan? Kalau kita sekarang kalau dulu 2 kali, kalau sekarang cuma sekali. Tiap hari? Tiap hari Minggu jam 9 sampai jam 11. Oke. Boleh kalau daftar anaknya Mas Arif boleh. Insyaallah cuma jauh. Yo. Kembali tadi ke itu. Ke perguruan tinggi. Saya ingin tahu nih. Proses di IKJ itu berapa tahun? Dan tinggal di mana waktu itu? Nah, ini lucu nih. Itu kan bisa masuk karena Amna. Iya, betul. Terus masuk ke IKJ. Iya. Terus bingung dong di mana bagaimana. Iya, betul. Terus berapa tahun gitu selesainya? Ini teman-teman, saya udah tahu nih maksudnya Mas Arifnya apa ini. Saya buka kartu nih teman-teman. Karena begini, waktu saya kuliah itu ini mamahnya suka bantuin saya masak. Kalau pulang kuliah dimasakin gitu. Nah ini waktu itu saya tinggalnya kan di sebelahnya rumah Mas Arif ya. Sebenarnya banyak banget membantu mamanya karena saat kuliah itu kita kadang-kadang males masak apa segala macam. Tapi saat itu mamanya Mas Arif suka bantuin masak kita gitu. Tapi waktu itu yang tanya apa sih masalah rumah apa enggak? Maksudnya proses kuliah di kampus. Iya. Perjalanannya tadi kan udah tuh tempat tinggal. Maksudnya berapa tahun selesai di IKJ? Iya. Terus tantangan paling berat pada saat SD atau apa? Iya. Sebenarnya kalau saya termasuk mahasiswa yang lama selesai. Lama selesai. Karena saat itu dulu zaman-zaman yang praktek lebih banyak. Istilahnya PY kita lebih banyak. Banyak itu. Dan itu kita akhirnya kuliah selalu terbengkalai gitu kan, terbengkalai. Tapi yang saya waktu itu tidak mau terbengkalai masalah untuk kuliah teknik tari. Koreografi. Itu nggak mau saya terbengkalai itu. Itu saya wajib ikut gitu. Tapi kalau yang di gaya tari saya kadang-kadang dikasih nilai rendah sama dosen tapi saya sudah itu resiko ya karena itu. Nah, tapi saat itu ada dosen yang juga menyampaikan ke saya ada program di luar malah disuruh kamu pergi nggak apa-apa, ini kesempatan buat kamu kalau ada PI gitu. Kalau sekarang ngebilang PI marah kan dosennya. Emosi sekarang. Ya mungkin karena kalau sekarang kan tuntutan perkuliahannya lebih banyak, lebih ketat kan. Kalau dulu itu kan lebih ke praktek. Nah, saya sebenarnya mahasiswa yang cukup lama sebenarnya. Dan saya mengambil selesainya itu waktu itu sampai hampir berapa tahun ya? Saya selesainya hampir 4 tahunan kalau nggak salah. 4 tahunan, malah hampir 5 tahun, sampai 5 tahun ya. Nah, itu baru selesai di 3 Mas Arif. Di 3. 3 saya waktu itu selesai, saya belum ada dana kuliah segala macam, saya belum mau kuliah.
Tapi di saat saya membantu dosen di IKJ, waktu itu saya membantu Pak Tom Ibnur ya, saya asistennya beliau, dan saya di situ baru keinginan kuliah mulai lagi. Itu sudah lama, dari 2005 baru setelah itu saya baru masuk 2013 atau 2014 gitu untuk ambil S1-nya. Gitu, baru selesainya ya berkisar 2013 deh kalau nggak salah. Karena saya ingat waktu itu yang mengambil S1 ujian akhirnya 2015 gitu. Dan kendalanya kalau menurut saya di perkuliahan di IKJ saya seneng ya, karena saya emang maunya di tari gitu. Senang di tari. Jadi segala persoalan perkuliahan saya ikuti semampunya saya, walaupun waktu itu banyak terbengkalai untuk hal-hal yang selain dari koreografi sama teknik tadi, karena begini, saya menghidupi diri saya sendiri juga kan. Jadi saat itu saya harus cari biaya sendiri, harus ini sendiri juga gitu. Nah disitulah saya merasa susahnya kehidupan, sampai saya dibantu sama ibunya, mamanya Mas Arif itu sampai masak, Bu tolong ibu saya ini punya gitu deh, pokoknya gitu. Tapi kalau susah kuliah sih enggak ini aman sih aman. Alhamdulillah. Ketika selesai S1, bagaimana tanggapan Papa? Kalau selesai ya, Papa saya udah meninggal. Jadi saya waktu itu emang agak ini sih. Saya sampai terakhir saya waktu ujian akhir saya waktu itu di D3 ya, D3 saya itu waktu itu saya pakai judul karya saya itu Merantau. Jadi saya pakailah properti satu-satunya yang saya pakai dan saya gunakan di dalam eksplorasi karya saya itu sarung yang diberikan papa saya. Ya, sarung itu yang saya sampai sekarang masih ada. Sarung itu saya simpen. Saya nggak mau pakai sarung itu, takut sobek gitu ya. Nah, itu saya gunakan untuk properti saat itu, karena itulah modal yang diberikan papa saya waktu itu. Kalau kamu pergi bawa ini, jangan lupa sholat. Mudah-mudahan ini bisa kamu gunakan terus. Sampai papa saya meninggal itu masih ada, dan saya membuat karya terakhir di D3 saya waktu itu. Saya pakai properti itu. Dan di S1 itu saya sudah, papa udah nggak ada, mama juga nggak ada. Jadi saya lebih membebaskan diri saya ke persoalan keluarga. Saya lebih mencoba bereksplorasi tentang bagaimana saya beradaptasi dengan ilmu-ilmu silat yang pernah saya pelajari gitu. Ya, jadi lebih banyak temanya lebih mengangkat perjalanan silat dari Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi. Itu seorang kalau disebut katanya pencipta juga enggak, tapi pelestari lah, yang menurunkan, yang membuat teknik-teknik teknik-teknik silat Kumango yang pertama kali ya silat Kumango. Jadi semua saya buat sedikit sekelumit tentang perjalanan beliau itu gitu. Okay. Nah, ini ending. Oke. Tinggal di Bekasi, terus bikin grup atau sanggar tari Sigma Dance Theater Indonesia. Ini akan punya cabang atau tetap satu ini? Pertanyaan saya. Ini pertanyaan berat ini sebenarnya. Kan di mana-mana, wah cabang Saraswati ya kan? Pak Kompiang ingat kan? Ada cabangnya di mana-mana. Ini gimana ya? Kalau niat saya sebetulnya ini kan sebenarnya suatu cara ya dari saya untuk mencoba melestarikan atau meneruskan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di tari, baik dari Gumarang Sakti atau dari perguruan tinggi Institut Kesenian Jakarta juga gitu. Saya sebenarnya wadah Sigma Dance Theater Indonesia ini merupakan langkah awal sebetulnya. Maunya saya kedepannya kalau bisa dikembangkan. Kalau umpamanya kita buat bisa tuh jadi cabang segala macam, itu walau alam ya. Kalau itu Tuhan mengizinkan, dan saya punya kekuatan, mungkin itu akan saya jalankan gitu. Tapi yang penting sekarang Sigma Dance Theater Indonesia yang ini dulu itu benar-benar bisa melahirkan penari yang bagus dan benar-benar melahirkan karya-karya yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Jadi saya lebih
untuk awal-awal ini berkonsentrasi dulu ke apa namanya, ke Sigma Dance Theater Indonesia yang pusatnya di studio Tari Sigma ini gitu, yang di Rumah Dilan ini gitu. Konsentrasi dulu di sini. Ya betul. Om Benny nomor berapa sih di keluarga? Saya anak ketujuh. Semuanya masih ada? Semuanya sudah meninggal 2. Berarti tinggal 7. Tinggal 7. Berarti cuma 9. Ya 9. Kita keluarga besar, kalau ketemu waktu lebaran penuh. Iya. Nah, itu ngumpulnya di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Jadi setiap tahun pulang. Ya, insya Allah tidak setiap tahun, karena kalau setiap tahun kita biayanya besar. Kalau Tuhan mengizinkan setiap tahun kita pulang, tapi kalau tidak, kita tidak mau memaksakan diri. Iya. Oh iya, sudah punya anak berapa? Saya punya anak 2, laki-laki 2. Pertama Farhan. Sekarang sudah menjadi asisten saya juga, tapi kuliahnya di olahraga malah. Di olahraga kesehatan. Yang kedua anak saya Emilul Fatah, Rai Krishna. Itu sekarang kebetulan mengambil kuliah, dapat kuliah di UIN Batu Sangkar. Jadi beliau karena lulusan pesantren ya. Jadi nggak tahu kenapa waktu pas dulu dari lulus pesantren, dia langsung bilang, Pak, aku pengen kuliah di daerah. Tapi dia nggak ngomong Batu Sangkar. Dia pengen ngomong di daerah. Ya sudah, kamu cari aja yang kampus-kampus daerah yang mana kamu suka gitu ya. Diambillah Bandung, ambil Jakarta, diambil juga. Diambil UIN Batu Sangkar. Yang nyangkutnya UIN Batu Sangkar. Ya sudah, apa omongan kamu tuh didengar sama Tuhan gitu ya. Terus kamu siap nggak di kampung? Siap, aku siap, betul. Siap. Nah, sekarang sejak anak kita ada di sana, keinginan kita itu seperti ada orang tua di sana. Jadi ada orang tua lagi. Kalau orang tua ada daya tarik Mas Arif. Jadi waktu papa sama mama udah nggak ada, itu kayaknya pulang itu udah mulai agak berkurang. Walaupun keinginan tetap ada, tapi tidak sekuat mama waktu papa masih ada. Tapi di saat anak kita ada di sini, keinginan itu seperti itu gitu, seperti kuat lagi gitu. Ya, saya bilang ke anak saya, mungkin ini mungkin papa, kamu adalah pengikat papa untuk menarik apa untuk ini kali gitu. untuk selalu ingat kampung gitu. Amin. Ya gitu kira-kira. Istri orang mana? Istri. Saya istri orang Bandung. Istri orang Bandung. Oh iya. Penari juga? Penari juga. Dari lulusan IKJ juga. Lulusan IKJ. Berarti di bawah. Iya, di adik kelas. Beda berapa tahun? Ya. Kalau kita perbedaan 8 tahun. 8 tahun. Ya, tapi sekarang dia jadi instruktur senam sekarang. Di instruktur senam di Primadona Cintami Atma Negara. Gitu. Berarti aktif juga ya? Aktif, karena dia nggak mau jadi seniman katanya. Konsentrasi senam aja. Iya, karena kita udah janjian dari awal mau jadi seniman, mau jadi pengajar gitu ya. Aku jadi pengajar aja deh, ya dibilang gitu. Ya sudah, jadi instruktur sekarang. Terima kasih Om Benny. Alhamdulillah kami sudah diterima di Rumah Dilan, Rumah Pendidikan dan Keterampilan RW 20 Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Terima kasih sama-sama. Di Sigma Dance Theater Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. Kami sudah dikasih makan, dikasih minum segala macam. Terima kasih. Sama-sama. Dikasih properti. Wah, banyak kan pokoknya dikasih. Sis, ini dari beliau. Pinjam. Iya. Langsung dibawa juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Dari Minangkabau. Iya. Nah, jangan lupa. Saya juga orang Lintau. Jadi saya agak-agak miss kalau dipanggil Mas tadi. Saya orang Lintau. Oh iya ya. Iya. Solo. Batu Sangkar juga sama. Betul sama betul. Terima kasih Om Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro and sis, sampai jumpa. Ahai.